Nyuwun penjelasan kayak iya. Andai kata ada seorang muslim yang pernah terbersit dalam pikirannya untuk murtad niku pripun. Sing dimaksud pripun niku piye? Kalau semua hal apapun selama itu masih hanya di dalam pikiran, itu sudah tidak ada hukum. Jadi gue niat nyolong, gue ada niat nyolong ya orang dia apa-apa ya, paham ya. Jadi ada orang jual tos uang tapi pikirannya cok, gue ya orang apa, maksudnya orang efek hukum, ada efek hukum. Mau jenenge hukum gue itu kalah. Hukum itu sebenarnya untuk menghukumi apa? Kitabullah al-muta'alliq bi mukallaf. Itu definisinya hukum. Hukum itu menurut definisi usul fikih kitabullah al-muta'alliq bi mukallaf. Dawuh-dawuh Gusti Allah yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf. Itu hukum syariat. Sedangkan iman atau tauhid atau akidah itu apa? Hukum Allah yang berhubungan dengan apa? Ahwalul mutakallim, tikayati suruyati. Nah, kalau melihat ini berarti soal pikiran itu hubungannya nanti dengan soal jeruan, soal iman itu tadi. Ya, maka karena itu soalnya soal dalam ya istighfar dalam saja. Artinya ya tentang balik oleh usul ngono ya tentang balik ngono. Wasta sesat saya tentang balik. Usul sesat tentang balik teman-teman adoh. Kemudian kalau dulu model takon ini berarti saya itu wis ora pengen murtad kan ngono. Itu modelnya saya itu ora pernah itu berarti saya itu ora. Nah, itu disyukuri kalau bisa balik. Karena seandainya nggak ditulungi Allah kayak bisa balik, itu tambah nemen. Maka saran juga sebagai mensikapi ini, satu syukuri bahwa sana masih bisa balik. Dan kemudian melatih diri untuk hati-hati. Karena sebenarnya orang murtad itu diawali dari syak ya, dari keraguan. Jangan ragu menggunakan teorinya Syekh Alwi Al-Haddad bahwa salah satu cara untuk untuk memperkuat iman itu kan murtad itu diawali dari syak itu bagian dari duful iman. Dari apa? Duful iman itu seturun iman melemah. Maka ada beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk memperkuat itu. Untuk memperkuat iman, nomor satu ya apa? Memperbanyak baca Al-Quran, baca hadis ya. Memperbanyak baca Quran, baca hadis, petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan Rasulullah. Kemudian berteman, berdiskusi dengan orang yang soleh, itu otomatis. Jadi murtad itu termasuk penyakit hati. Orang pengen murtad penyakit juga. Maka salah satu tokoh ini wong kang soleh kumpulono. Yang ketiga punya muadobah dalam beramal walaupun kecil. Sing wis karuan wajib gak usah diomong ya sholat dan soalnya kan wis wajib rukun Islam kan wis jelas. Nek iso golek amalan sunnah yang kamu lakukan secara senang, secara semangat, jangan merasa terpaksa. Sing enteng-enteng lah, sing kira-kira kowe enggak terganggu, enggak ada yang kurang, tapi itu ada fadilahnya. Lakukan dengan istiqomah. Apa ono sedekah benisu sedekah utawa maca Quran sak lempel
piye dan seterusnya, pokoknya yang penting dilakukan secara istiqomah. Itu nanti akan muncul sing iki diomongin kuwi halawah. Ngamal dilakoni tidak terbebani lalu dilakukan secara istiqomah, maksudnya muadzabah ya, muadzabah lalu dinikmati, itu yang muncul nikmatnya, apa indahnya, bukan hanya sekedar yang paling rendah kemarin itu rendah indah karena amalnya, tapi lebih dari itu bisa indah karena bisa mendekat kepada yang menyuruh amal. Itu dengan ada proses peneguhan, penguatan seperti itu, sudah barang tentu harus bersandar lagi kepada Allah. Itu tidak betul oleh Allah, percaya menolak. Jadi proses itu dilakukan karena itu satu persiapan jalan yang sudah disiapkan oleh Allah. Kita tinggal masuk, semuanya kan sudah tersedia loh. Masalah bisa enak, kita kalau hadisnya bisa enak, bisa masalah kan boleh wah boleh nabinya, masalah ngomong itu orang usah kita tuh bisa enak kali moco sunai, bisa enak yuk kali moco kali nerone lah. Pomo kowe bingung nonton apa golek kiai sanggon pun yang belum nonton ya itu disyukuri gitu. Nah wajibnya semua itu mensyukuri persediaan yang sudah disediakan oleh Allah. Nah, terus ya paling penting mensyukuri pertolongan Allah berupa balik itu tadi. Balik. Yang balik itu bahasa sekarang disebut taubat. Nah, nanti taubat itu juga harus diotos demikian rupa, jangan ojo gelang-gelang tobat ya kembang lampu tok, ya harus serius. Tobat itu mulai dari tingkat yang paling rendah, mentaubat yang haram-haram, yang besar-besar, kemudian yang kecil-kecil, kemudian yang sampai pada yang tingkat makruh. Ya makruh saja mestinya harus ditobati sampai pada yang halal tapi tidak berguna. Ya halal tapi tidak berguna, itu harus ditobati juga sampai pada tingkat yang paling dekat, yaitu mentobati selain Allah. Itu sempurnanya seperti itu. Tapi yang jelas setiap fase pertobatan itu ada caranya sendiri, ada tokoh hormonnya sendiri yang harus dipelajari lagi, lalu itu ngaji kitab ini. Ini dia bertobat sakit dewi kita taubat. Harus mencoba dia ini jual bikin ya, kalau jual bikin ya, maka kita singkirkan bertobat itu dalam rangka mentaubati itu tadi yang disebut terlintas dalam pikirannya mau. Dan sebenarnya itu kalau diurut ya bolak-balik maka bisian setan. Ada ayat saja soal a'udzubika, ada tuntunan hadis Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika min ayahdurun. Nah, jadi coba dibenahi mulai awal. Kenapa sih wudu itu kok menjadi mukadimahnya sholat? Karena wudu itu sesuci, dan setiap kali ada ibadah mahdhah, ibadah tuntunan dari syariah yang harus dilakukan secara fisik, mesti ada kandungan makna, ada keterikatan dengan soal makna yang berhubungan dengan batin. Ini ngomongnya soal taubat diawali dengan membenahi wudu. Wudu itu saja coba diperhatikan. Wudu itu saja sudah, jangan kawan hanya sekedar soal banyu suci sah dan tidak sah. Artinya itu tatanan aturan secara fisik dan materi, material air dan fisik yang dibasuh, tetapi secara makna, secara kandungan nur kedalamannya
Nanti al-wudu itu nur, wudu itu nur. Cuma kalau wudu silakan saja menjadi nur. Nur itu setrum. Setrum itu bisa mengalir sampai ke akhirat. Setrum itu masih setrumnya yang waduh nih, oleh karang ates sama pusat setrum. Iso madani wong Jombang ini pokoknya terkonek secara massal Jawa Bali itu pusatnya yang karang ates iso memadani wong 10 Jawa sama Bali. Itu nur namanya seperti itu. Nur itu setelah nur, power dan seterusnya itu. Nah, karena memang power untuk berangkat wudhu itu juga dari iman. Nah, ini apa belum mau orang iman wudhu? Padahal jenenge orang wudhu orang ya tak. Jadi walaupun mengerjakan pekerjaan yang sama, kalau tidak ada power iman ya jenenge sekedar raut. Tapi ketika ada iman itu beda namanya. Nah, dari penjagaan iman ini nanti muncul sejenis taujiul irodah, mengarahkan kehendak untuk melakukan perintah Allah. Jadi lagi dulu ini orang berjanji loh. Maksudnya orang berjanji ini rasa-rasa kalau pucuk-pucuk itu rai, tangan, sikil mungkin ya mesti sana adus versi tapi karena itu perintah Allah, maka yang dipersoalkan bukan bentuknya, tapi ketundukanmu, kemauanmu, kok gelem. Diperintah kok gelem itu lah yang mahal sebenarnya. Diperintah kok gelem itu mahal, gelemnya itu mahal. Maka ketika orang itu sudah mau menjalankan perintah Allah, muncullah al-taujiul dan mengarahkan kehendak menuju Allah karena itu perintah Allah. Maka muncul power setrum. Salah satu kabar dari hadisnya Rasulullah banyak berkaitan dengan wudhu. Pokoknya barang siapa wudhu dengan sempurna, artinya benar secara syarat rukunnya dipenuhi, maka akan Allah mendatangkan 70.000 malaikat yang membaca istighfar. Untuk siapa? Ya untuk orang itu dari pasukan istighfar itu sampai kau batal wudhunya, sampai batal wudhunya. Kalau wudhu balik naik itu pulau naik. Jadi itu manawi, power manawi. Buktinya secara penelitian fisik orang ketemu. Nah, ada lagi hubungannya dengan hadis yang lain menceritakan bahwa nanti di akhirat itu orang yang wudhu, yang sergap wudhu itu diberi nur oleh Allah, ghuril muhajjalin. Ghuril muhajjalin wajahnya cemerlang, tangannya pokoknya disekene abai air wudhu itu bisa menjadi bersinar. Artinya ghurah itu cemerlang itu ya kita. Jadi pokoknya menarik sekali cemerlang, tapi dia ngomong cemerlang kadang-kadang malah medeni loh. Nganggo bahasa wadah rayu corong malah medeni. Jadi maksud itu sangat menarik dan muncul daya tarik yang luar biasa. Itu wudhunya yang dunia, tapi hubungannya dengan akhirat. Jangan kau kira amaliyah yang sepele itu tidak berhubungan dengan soal yang goib, soal yang di akhirat. Termasuk coba permohonannya dalam doa wudhu itu ketika membasuh tangan, baru membasuh tangan awal sebelum mulai itu saja kan kesunatannya tangan dua tapak tangan harus disuci dulu. Pokoknya saya itu COVID ini ya disuci dulu. Saja kotoran fisik sing contoh kantor itu sabun sih sampai tentu itu usah diperintah syariat itu mesti berarti mentolek kamu langsung wudhu orang bener wudhu diresiki. Setelah kedua tapak tangan ini bersih itu baru nanti membasuh muka gitu lah. Baru membasuh tangan aja ada doanya.
Doa itu artinya menggiring kesadaran menuju kepada Allah, menggiring kesadaran menuju kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika min ayahdurun. Ya Allah, dengan dengan lindungi ini saking bisiane setan kan, dengan jadi ampun sampai setan dugi meleh kan berarti pager itu ya, pager. Jadi ada pager yang mengganggu hamba saya, yang mengganggu bisian ya, termasuk kalau paling terbersih pengen opo-opo itu mau, jadi omongnya itu mau, itu bisa ya ditunggangi seperti itu. Kemudian mereka tidak bisa berdoa, doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin. Senjata itu untuk ngadepin musuh. Nah, kemudian membasuh wajah itu ada doa berhubungan dengan akhirat juga. Allahumma bagi wajhi yauma tabyadu wujuh wa yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini wajah yang putih semerengah cemerlang di hari dimana banyak wajah yang memutih dan menghitam. Tabyadu wujuh wa taswadu wujuh itu dina kiamat. Nah, dina kiamat itu wong sing apik-apik ketok semerengah wajahe, sing wong sing elek-elek wis semut, bingung, merengut, susah, pokoknya ra menarik. Malah cenderung elek sing medeni. Nah, itu kita minta seperti itu ketika membasuh wajah, memohon supaya diberi wajah yang tabiat wujud. Kemudian membasuh tangan kanan, wudu membasuh tangan kanan itu doanya Allahumma ini as'aluka tabidoni kitabi antuk tiani kitabi biyamini. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, nanti di akhirat saya menerima kitab amal dengan tangan kanan. Allahumma ini as'aluka antabidoni tiani kitabi biyamini. Terus yang kedua a'udzubika min antuk tiani kitabi bisimali. Jadi hubungannya dengan akhirat kabeh, walaupun lagi melakukan wudu ning dunya gitu. Kemudian basuh kepala, mengusap kepala itu ada ya Allahumma harim sya'ri wa bisyrati minan nar, ada sing ngeke itu momennya Allahumma dzakirni fika. Allah, jadikanlah otakku, pikiranku selalu mengingat Engkau di dalam amalmu. Terus masuk ke telinga, walaupun itu sunat ada doanya. Ya Allah, perdengarkanlah kepadaku yang benar-benar. Ya Allah, ma'asmi il-haqqa wa zurna tiba'ah wa zurni tiba'ah. Ya Allah, dengan paringi kuping kula ini ngurungokno sing apik-apik mawon, sing sae-sae mawon, lan saged ngikuti kesayangan iku. Hanya itu jadi pagri kalau diprotek. Mungkin itu ya HP betul kono casing lah ya. HP betul kono casing, betul orang brand. Menurut yang mungkin kuping orang pakai casing wudu ya. Berat-berat aja di CBD setan Dino. Itu salah satu langkah awalnya coba wudu. Wudu ditoto sing baik. Wudu jangan hanya menjadi pengadatan. Wudu cari kalau dulu orang ini nure. Salah satu giringan itu pakai doa itu tadi. Terus kemudian setelah masuk kepala, masuk telinga, terus masuk kaki terakhir ya. Masuk kaki, Allah masarti qadamaya yauma tazilul aqdam. Ya Allah, dengan kokohkan langkah kakiku ini dalam kebenaran di saat banyak orang yang terpeleset kakinya. Kaki kan juga akibat, masuk ke murtad dan pengen terpeleset. Nah itu berdoa seperti itu. Atau ditambah yang boleh, ya Allah ij'al jami'a sa'i fi mardotik. Ya Allah, jadikanlah semua usaha langkah kakiku ini berjalan di dalam keridhoanmu. No, itu minta seperti itu.
Jadi dari sisi ini, dari sisi tata krama wudu itu saja sebenarnya sudah meliputi hampir seluruh kebutuhan manusia. Mulai dari saya secara pribadi, dari Yai Jalil Almarhum, salah satu yang sering diingatkan pada saya belajar batal wudu, tujuh dari wudu itu memang tertutup karena malah lorong. Ya batal apa-apa tapi tak wudu. Batal dan tak wudu. Jadi itu syarat untuk amaliyah menjaga muadobah itu tadi. Murtad itu diawali dari syak, dan syak itu bagian dari dhoful iman. Dhoful iman apa jenenge lemah iman. Nah, untuk memperkuat iman itu satu tadi apa jenenge baca Quran, kemudian mualubah, kemudian berteman dengan orang yang baik, ya, kemudian ada zikir khafi, zikir yang ada di hati, orang usah terikat oleh tempat, orang usah terikat oleh waktu, di mana saja, kapan saja, artinya itu zikir ini Allah. Dengan begitu akan terjadi semacam akumulasi power itu tadi, insya Allah akan terlepas dari gangguan-gangguan ya seperti tadi. Itu sebenarnya kan hanya gangguan aja. Tapi yo jenenge setan musuh itu yo orang putus asa. Kalau orang putus asa yo kayaknya sing iso ngalah sakjane Allah dhewe. Nek kowe dhewe sing menentek yo kalah terus yo ora yo apa. Pasrah nih Allah, maksudnya pasrah itu minta tolong, bukan kalau pasrah kalau menengahin ya orang minta tolong pada Allah supaya ditolong, dibantu, diberi kemampuan, diberi haul, la haula wala quwata illa billah itu. Kemudian melihat, nah itu tafakur namanya, melihat persediaan sudah disediakan oleh Allah. Nah, jadi langkah yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya dalam rangka memahami ketersediaan alat untuk menjaga diri yang sudah disediakan oleh Allah. Apa ya itu tadi? Wudu, berdoa dan seterusnya. Maka kita nanti akan benar-benar masuk di dalam esensitas ngaji di isu mau sidqil ubudiyah wa tahqiqil rububiyah. Memasuki posisi kehambaan yang jujur, sekaligus menjalani tugas-tugas dari Allah yang dilakukan secara qiyam itu lengkap. Makanya itu sholat, mendirikan sholat itu menjalani sholat dengan sempurna. Nah itulah sebenarnya yang umum akhirnya bisa disebut takwa, bisa disebut taqarrub, dekat dan seterusnya. Itu istilah-istilah yang berkaitan dengan hubungan hati manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi soal itu tadi terbersit pemikiran kerentek yang hati lah. Ingin murtad itu sendiri adalah sebuah bentuk wasawis atau hamazati syaitan, bisikan setan. Ya, kalau sudah tahu begitu ya harus ibaratnya wong arep keserempet ya kudu jogo-jogo loh. Itu cara-cara ojo berpikir mengenai loh, kok aku kok ngono terus piye ngono. Hukumnya piye wis lewat kok takon hukumnya ya apa, mestine kowe takon ku saurunge arep murtad takok sik lho. Wis kadung terbersit ngono aja ditakokne. Ya apa? Iya, hukumnya pripun kula keblowo niku? Ya gobrak, keblowo kok takok. Takoke joko hukum takone solusine piye karo bener ora. Malah kok pikir terus. Akhirnya waktu muntah mikir barang lewat. Bawane ngene. Kowe keserempet sepeda motor. Dia keserempet terus. Sik lagi mangko iso keserempet iki. Sudah kecet-kecet dhisik, ora perlu mikir sing kadung dadi ya, maksud kadung wis ngono kuwi diatasi. Aja kok malah memikir piye kok iso keserempet mung piye. Enak kalau model so mikir ngono kuwi to.
ngomong keamanan tiba ngono malah suara piye to iso tiba malah kesuwen wis ora usah takok piye nyatane tiba ya wis tiba sing penting lanjute diatasi saya ndak kawan ngene kalau pijat ben gak kesliu ngono ae langkah ora kok malah kilas balik terus njupuk terus bingung ora ndang melangkah itu ya akhirnya malah entek waktune dinggo berpikir mengenai pangeran kok gue jadi saya percaya ke pangeran orang dari pangeran akhirnya kok kalian lebih setan kan jompro nih sukses saya lu kan jadi maka jangan terjebak dengan kesalahan masa lalu sesuatu yang seakan-akan tidak ada solusi tapi segeralah kamu meninggalkan masa lalu menuju kepada yang lebih besar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kan buka teori Allahu amma salam. Ngono iki jaminan Allah tapi Allah itu mesti ngapura barang sing wis kliwat selama kowe maksudnya kliwat ya kok kliwat itu kowe nglakoni apik sing elek sing wis kliwat itu dadi apik ngono lho. Paham ya? Piye maksudnya kayak contohnya itu teletong itu ambune banger njiji gila tapi dia gelem bergaul karo oyote pari ya kumpul sakroan kumpul karo oyot pari akhirnya apa sing enek potensi sing enek ning teletong mau jaya subuhnya diserap oleh pari jadi lek ngono pari kuwi iso lemu mergo teletong ya ora coba delok apa wong kuwi lek wis arep tuku beras kelingan teletong apa wis gak payu beras iki mergo iki teko teletong gak mungkin seperti itu apik iku harus ponakan nabi sing elek lho ilang paham itu jadi Allah amma salam sampai enek meneh ya apa wa yukafirakum sayatikum mengganti Allah akan mengganti ya mengelebur keelekan mengganti dengan keapian mengganti itu bisa bermakna membanti harga saya ingin ini enak teletong dewean teletong tok pil kuwi itu sing ketok eleke apa kuwi masih elek tapi kira teletong kumpul karo pasir, kumpul karo lemah, kumpul karo anu mak mlebu jamaah sing jenenge pot. Apa? Pot utawa polybag. Marane pot ning polybag ku enak imame sing jenenge tanduran bunga mawar. Wis nek pot ngono. Iku kira-kira nek didol kabeh. Kuwi sing larang kembang mawar tok kok sakote melok larang. Tapi jadi jangan anggap bahwa Allah mengganti baik menjadi buruk itu terus mbok maknane sing apik sing biyen buruk itu oleh Allah melok diregani karena kamu bisa datang pada kebaikan itu mergo ancek keburukan ini paham jadi kebaikan yang asalnya tidak berharga keburukan yang tidak berharga itu menjadi berharga ketika diolah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah sing olah kowe dhewe yo kene atine. Lah sing olah Allah iso teletong berubah menjadi subure beras itu bisa. Nah, karena itu masuki saja peluang-peluang ibadah seperti itu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dibimbing kiai-kiai, sudah diikuti saja. Nggak usah berpikir mengenai filosofi kemurtatan dan malah muka akhirnya keburu dewi filosofinya kayak apa malah keburu dewi yang penting diperkuat terus digencar diuneknya la ilaha illallah terus itu nanti akan muncul pertolongan dari Allah yang namanya hidayah namanya taufik itu pasti tapi kalau justru kamu yang ingin mengatasi sendiri bodohmu ya apa mengatasi itu nggak bisa satu-satunya harus kembali arju Allah kembali kepada Allah
minta tolong pada Allah, apalagi ini soal-soal yang berkaitan dengan hati, maka hajat sekecil apapun tidak akan bisa terpenuhi kalau tidak dipenuhi oleh Allah. Apa menaiki perkara sing rumit ing jero hati, kowe gak iso njogo ya gak sing iso njogo liyane Allah. Ya tetep baliane Allah terus. Dengan begitu justru otomatis kamu akan menjadi kuat iman. Wong apa? Sebenarnya kok dibisi setan, dibisi awakmu dhewe oleh baliane Allah, ya setan malah wis ora manggul. Nah, itu secara teori seperti itu. Jadi nek mlaku dhewe gak masalah tek mobil. Bila gue melaku bareng saat rombongan bis, insya Allah ya gampang selamatnya ya dengan gue rumah dia gampang kesasar. Tapi lewat rombongan, gue mau kesasar bareng. Jadi, tapi ya kayak orang mungkin loh, masa saat bis goblok kabeh ya. Jadi mulai perlu ada jamaah, alaikum bil jamaah, menurut Nabi. Kamu tetap berposisi duit jamaah, duit kumpulan. Amat sadar final kira dewi recel dewi, wih gampang kejebak nih rokok. Kok berarti ini, aku tak boleh jalan dulu mau bareng mau ngake. Akhirnya Surabaya lewat kali berantas, nyetir. Yo ras di Surabaya pangan boyo. Ya sebenarnya ya secara teori mungkin bisa saja. Untuk apa ikut-ikutan orang banyak? Yo kan orang harus mandiri berpikir sendiri lalu ya boleh karepmu. Ya mungkin iso. Tapi secara waktu mungkin tak waktune, secara kepastian nyampe ya urung mesti nyampe. Jadi kita harus tetap meyakini keberadaan Rasul sebagai utusan Allah. Kita nggak usah mengangkat Rasul sendiri, malah jadi murtad double-double kok. Jadi sudah ikuti saja apa yang dilakukan Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak ada ya sahabat nggak ada, tapi nggak ada yang ulama. Ulama yang penting kamu yakin bahwa ulama ini punya silsilah. Ibaratnya kalau dokter duwe apa ijazah kedokteran, ibaratnya kiai ya duwe silsilah perguruan bisa dilacak siapa gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu sebagai bentuk ittiba, bukan taklid tapi ittiba. Mudah-mudahan ini dari jawaban ini tadi bisa memberi manfaat. Dan itu saja dulu, sedikit saja saya harus menetapi kewajiban. Al-Fatihah.